Hai semua, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rusli Situmorang, salah satu mahasiswa dari Universitas HKBP Numanten Medan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran bagi seorang guru. Nah, berikut kita simak videonya. Shalom anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya? Shalom Bu, sehat Bu. Nah, puji Tuhan kita sehat semua. Tentunya kita jangan lupa untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kita akan memulai pelajaran kita pada saat ini. Namun sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk memimpin doa pada saat ini, Ibu minta siswa Ibu yang memimpin doa. Nah, Ibu minta untuk Dila Barus untuk memimpin doa. Silahkan Dila. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan atas kehadirat-Mu Tuhan, karena di mana pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Engkau lah yang membimbing kami, memberikan kami kepintaran. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucapkan syukur, haleluya, amin. Nah, terima kasih Dila. Nah, pada saat ini Ibu akan membawakan pelajaran ekonomi. Apakah presentasi Ibu nampak? Nampak. Oke, terima kasih. Pada saat ini, Ibu akan membawakan pelajaran tentang mengenal macam-macam sistem ekonomi. Nah, apa itu sistem ekonomi? Mari kita simak berikutnya. Nah, sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Nah, sistem ekonomi ini berpadu dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dan dalam perekonomian. Nah, aturan-aturan sistem perekonomian ini harus dapat menjawab permasalahan barang apa yang harus diproduksi. Nah, bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Walaupun masalah pokok ekonomi pada dasarnya sama di setiap wilayah maupun negara. Nah, kita akan menyimak tentang macam-macam sistem ekonomi. Nah, satu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang masih berpegang pada adat. Seluruh kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh norma-norma atau adat istiadat yang berlaku. Biasanya, negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah negara yang masih sangat beruntung dengan sektor pertanian. Sistem ekonomi ini berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat. Nah, adapun ciri-ciri ekonomi tradisional ini. 1. Teknik produksi turun-temurun. 2. Sedikit mengeluarkan modal. 3. Pertukaran secara barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Terikat tradisi. 6. Tanah tumpuan produksi dan sumber kemakmuran. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan sistem tradisional ini.
Kelebihannya adalah 1. Sumber daya dan lingkungan terjaga. 2. Hubungan masyarakat masih kuat. Kekurangannya 1. Pemenuhan kebutuhan bergantung dari alam. 2. Peradaban sulit maju dan berkembang. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, sistem ekonomi komando atau pusat. Sistem ekonomi komando ini merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Ciri-ciri ekonomi komando ini ada 3, yaitu 1. Pemerintah pusat mengendalikan penyusunan perencanaan. 2. Negara menguasai semua alat produksi. 3. Pusat mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi pusat ini yaitu 1. Kelebihannya yaitu 1. Ekonomi masyarakat ditanggung pemerintah. 2. Pemerintah mudah mengendalikan harga dan inflasi. 3. Kondisi pasar dalam negeri stabil. Nah, kekurangannya yaitu 1. Masyarakat tidak memiliki kebebasan di sektor ekonomi. 2. Terhambatnya inovasi dari masyarakat. 3. Rentan apabila ada konflik politik. Nah, yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal atau bebas. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapasitas atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Nah, adapun ciri-ciri sistem ekonomi liberal ini yaitu 1. Harga barang ditentukan oleh pasar. 2. Individu bebas mengejar keuntungan. 3. Modal memegang peran yang sangat penting. 4. Timbulnya persaingan yang bebas. 5. Hak milik atas produksi di tangan perorangan. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi ini, yaitu 1. Kelebihannya yaitu 1. Masyarakat memiliki hak yang sama di sektor ekonomi. 2. Produktivitasnya tinggi. 3. Masyarakat memiliki inovasi yang kreativitas yang tinggi. Nah, kekurangannya yaitu 1. Memicu terjadinya monopoli pasar. 2. Timbulnya persaingan. 3. Perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Nah, yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi. Namun, pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat. Nah, ciri-ciri ekonomi campuran ini adalah adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan adanya pihak swasta yang ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya 1. Naik turunnya harga masih dapat dikendalikan. 2. Ketidakstabilan ekonomi
Kedua, kestabilan ekonomi lebih terjamin. Nah, kekurangannya yaitu satu, keuntungan pihak swasta tidak maksimal. Dua, tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Harapan Ibu, semoga kalian dapat menerimanya dengan baik. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan dari pelajaran kita ini? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Ya udah, makasih. Semoga pelajaran ini dapat membawa kalian ke dalam kesuksesan ya. Nah, ada baiknya juga kita, kalau tidak ada pertanyaan, ada baiknya juga kita menutup pembelajaran ini dengan doa. Nah, pembelajaran ini, untuk menutup pembelajaran ini, Ibu minta juga dari siswa Ibu untuk memimpin doa. Ibu minta Mawar Gultom untuk memimpin doa penutup kita. Silakan. Baik, Bu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu Tuhan Yesus dalam satu hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh mengikuti pelajaran kami melalui Zoom kami ini Tuhan Yesus. Adalah pelajaran yang kami terima dalam satu hari ini untuk menjadi bekal bagi masa depan kami Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu selanjutnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, amin. Terima kasih, Mawar.